Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini, tepatnya pada malam Sayyidul Ayyam, tanggal 21 Juli tahun 2022 Masehi. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada detik ini, sampai malam hari ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa beraktivitas, melaksanakan kegiatan di kantor, melaksanakan kegiatan di pasar, melaksanakan aktivitas kita di sekolah, di kampus. Kita masih bisa mencari nafkah, kita masih bisa menuntut ilmu, dan juga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap helaan nafas kita, setiap denyut nadi kita, setiap langkah kita merupakan niat semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, perlu kita senantiasa untuk kembali melihat jauh ke dalam diri kita, bertafakur, kembali melihat apa yang telah kita laksanakan dan apa yang akan kita laksanakan ke depan. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita, bagaimana kita kembali merefresh jiwa kita yang mungkin sempat layu dan sempat goyah. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam peluk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian marilah sama-sama kita kirimkan sholawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita, dari alam yang jahiliyah menuju alam yang terang benderang, terang lantaran cahaya Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia memegang tauhid, memegang sunnahnya sampai akhir hayat nanti, dan sampai ketika di mana kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, pada malam hari ini tentu kita akan sama-sama merenungi, bertafakur, mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di atas tadi pada mukaddimah tadi tentang surah Al-Asr, tentang waktu. Tentu kita manusia hidup di dunia itu hanya sementara. Kita menyadari itu. Tapi kita juga harus mengakui bahwa terkadang kita sadar, tapi juga sering melalaikan, sering melupakan bahwa pada akhirnya kita manusia akan menemui kematian atau akan kembali kepada Allah. Justru itu, waktu merupakan salah satu karunia, anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita hambanya, menjadi sebuah kesempatan, menjadi sebuah hal baru, menjadi sebuah lembaran yang harus kita isi dengan sebaik-baiknya.
Mari sama-sama kita jadikan kehidupan ini, sisa detik waktu yang ada, untuk senantiasa beramal soleh, berbuat kebaikan, menebar kasih sayang dan cinta kepada setiap manusia, baik kepada sesama saudara muslim dan juga kepada saudara kita umat manusia. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, tentu ketika kita sejenak merenungi pada surah Al-Asr tadi, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya kita manusia benar-benar berada dalam kerugian. Benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebaikan, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Untuk itu kita sesama saudara seiman, mari sama-sama kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, sebagaimana pesan Nabiullah Muhammad SAW. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Mungkin kita juga menyadari bahwa manusia begitu banyak khilaf, tempatnya salah dan dosa. Tapi juga hadirin sekalian, Allah memberikan kita kesempatan dengan waktu yang ada. Itu menjadi sebuah sinyal, menjadi sebuah kesempatan bagi kita yang masih bernafas, yang masih diberikan kesempatan untuk hidup ini, untuk bagaimana terus mengevaluasi dalam langkah-langkah kita. Bagaimana kita merenungi dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan kemarin, apa yang telah kita lakukan hari ini, dan apa yang akan kita persiapkan untuk menjemput esok. Itu pun jika Allah berikan kesempatan untuk kita. Hadirin sekalian, hidup di dunia itu hanya sementara. Kita menyadari itu. Semua manusia akan menemui yang namanya kematian, dan itu pasti, cepat atau lambat, hari ini, esok atau lusa, setiap kita akan menemui yang namanya ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menemui yang namanya kematian. Untuk itu hadirin sekalian, mari sama-sama kita jadikan setiap waktu yang ada, setiap hari, setiap kesempatan, untuk sama-sama meniatkan segala aktivitas kita dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan amanah jabatan kita, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah, berjualan di pasar, berjualan kaki lima dimanapun, dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita manusia tidak luput dari yang namanya salah, hilaf, ya, lupa. Tempatnya kita manusia. Tapi jangan lupa bahwa hadirin sekalian, sebesar-besarnya dosa kita, sehancur-hancurnya kita, ya, seberlumur dosanya kita manusia, jangan pernah lupa bahwa ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah itu sangat luas, seluas samudra. Jika dianalogikan atau diibaratkan, dosa kita itu adalah sebuah kapal, maka ampunan dan rahmat Allah itu seluas samudra. Begitu besar ampunan Allah. Tentu itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita bahwa mari sama-sama kita setiap hari merenungi, mengevaluasi. Mari sama-sama kita benahi apa yang harus kita perbaiki, dan juga meningkatkan iman dan Islam kita serta ihsan kita. Karena iman itu ada waktunya di mana ia naik,
dan ada waktunya di mana ia turun. Permasalahannya adalah naiknya sebentar, turunnya yang lama. Itu harus kita sadari dan harus kita benahi. Harus kita mencari strategi agar bagaimana iman dan Islam kita terus kokoh, terus subur dengan apa? Dengan bertafakur atau dengan merenungi, mengilhami, berpikir tentang kebesaran daripada tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada kata terlambat untuk kita berbenah diri. Tidak ada kata terlambat untuk kita terus belajar. Tidak ada kata terlambat untuk kita melakukan hal-hal baik, melakukan ibadah, berkarya. Tidak ada kata terlambat. Setiap waktu, setiap kesempatan, ambil kesempatan itu untuk bagaimana berbenah diri, memperbaiki, merenungi, dan juga bagaimana kita menyesali apa yang telah kita lakukan di hari kemarin, dalam tanda kutip dosa-dosa kita. Semua kita berdosa, tidak ada orang yang tidak berdosa. Manusia tempatnya salah, hilaf, dosa, lupa, itu tempatnya kita manusia. Tapi kita harus juga sadar bahwa begitu besar ampunan, rahmat Allah. Sebelum saya tutup kultum pada malam Jumat ini berkaitan tentang hijrah ya hadirin sekalian. Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Atau lebih sederhana lagi, hijrah adalah berpindah dari kebiasaan lama yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baru yang tentunya akan jauh lebih baik dan produktif. Mari sama-sama kita senantiasa untuk terus berusaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang seperti dikatakan oleh di dalam surah Al-Asr tadi, bahwa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang merugi. Dan ini berkaitan tentang hidayah ya hadirin sekalian. Hidayah itu ada kalanya dia datang dengan sendirinya kepada orang-orang yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya hidayah itu harus kita sendiri yang menjemputnya, bergegas dari kebiasaan lama yang tidak baik menuju kepada kebiasaan yang baru yang tentu akan jauh lebih baik dan produktif. Itu juga bagian daripada hijrah atau menjemput hidayah. Jadi ketika kita berada di sebuah ruangan yang gelap gulita, kita tidak boleh diam saja. Kita tidak boleh hanya memaki-maki keadaan. Kita tidak boleh hanya pasrah ya. Tapi bagaimana kita terus berupaya, berikhtiar, berusaha dengan semampu kita menjemput cahaya itu. Mencari di mana sumber cahaya itu. Untuk itu hadirin sekalian, sebelum saya tutup dengan niat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Semoga kita selalu tidak bosan-bosannya untuk mengevaluasi, bertafakur, merenungi bahwa hidup di dunia begitu cepat dan sementara. Bergegas selagi kita masih hidup, punya kesempatan, sisa waktu kita manfaatkan untuk semata-mata mengharap ridho dan rahmat dari Allah SWT. Semoga kultum singkat ini bisa menjadi sebuah ibroh, menjadi sebuah ketukan dan motivasi untuk kita semua, dan juga menjadi nasihat bagi diri saya untuk sama-sama kita belajar dan juga mengevaluasi hidup kita agar lebih baik dan produktif. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah, hilaf dan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kultum malam Jumat selanjutnya.